Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lunika dari STIE Kuala Kapuas. Di sini saya akan membahas ketujuh isu secara runtut, objektif, dan mudah dipahami. Adapun analisis kondisi ekonomi dan politik Indonesia 2026, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik, mulai dari tekanan terhadap APBN, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, demonstrasi masyarakat, kasus korupsi, efektivitas kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, inflasi, hingga isu kenaikan harga BBM. Ketujuh isu tersebut saling berkaitan dan memengaruhi stabilitas ekonomi maupun kepercayaan publik. 1. Tekanan fiskal atau moneter terhadap APBN. Pemerintah menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, terutama subsidi energi, program sosial, dan pembangunan nasional. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah serta kebijakan moneter yang lebih ketat ikut menekan ruang fiskal pemerintah. Kondisi ini membuat pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan penyesuaian berbagai program prioritas. Adapun analisisnya yaitu 1. Pengeluaran negara meningkat. 2. Ruang fiskal menjadi lebih sempit. 3. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. 2. Program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, besarnya kebutuhan anggaran menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutannya program tersebut di tengah tekanan APBN. Pemerintah melakukan penyesuaian dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Adapun analisisnya yaitu 1. Memberikan manfaat bagi kesehatan dan pendidikan. 2. Membutuhkan anggaran yang sangat besar. 3. Efektivitas bergantung pada tata kelola dan pengawasan. 3. Demonstrasi gelombang. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap jumlah kebijakan pemerintah, termasuk isu-isu ekonomi dan kesejahteraan. Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan. 1. Analisis menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat. 2. Menjadikan indikator adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. 3. Pemerintah perlu memperkuatkan komunikasi dengan publik. 4. Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia karena berdampak pada kerugian negara, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Adapun analisisnya 1. Mengurangi efektivitas penggunaan APBN. 2. Menurunkan kepercayaan investor. 3. Penegakan hukum dan transparansi tetap menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. 5. Efektivitas kabinet dan program Prabowo. Kabinet Presiden Prabowo Subianto menjalankan berbagai program prioritas seperti
MBG, ketahanan pangan, dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan fiskal, koordinasi antar lembaga, serta efektivitas publik yang tinggi. Nah, satu, terdapat upaya efisien penganggaran. Dua, keberhasilan program masih memerlukan evaluasi berkelanjutan. Tiga, kondisi pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan. 6. Inflasi. Inflasi ini memengaruhi daya beli masyarakat karena menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi pemerintah bersama otoritas moneter berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dampaknya yaitu 1. Harga kebutuhan pokok meningkat. 2. Daya beli masyarakat yang menurun. 3. Biaya produksi pelaku usaha yang bertambah. 7. Kenaikan harga BBM. Penyesuaian harga BBM menjadi isu yang sensitif karena berdampak pada biaya transportasi, logistik, dan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan kondisi APBN dengan subsidi energi dalam menentukan kebijakan tersebut. Dampaknya 1. Ongkos transportasi meningkat. 2. Harga barang berpotensi naik. 3. Memicu reaksi dan aspirasi dari masyarakat. Jadi kesimpulan dari ketujuh isu tersebut saling berkaitan. Tekanan terhadap APBN memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai program seperti MBG dan subsidi energi. Kebijakan fiskal dan moneter berdampak pada inflasi serta harga BBM. Di sisi lain, demonstrasi mencerminkan respon masyarakat terhadap berbagai kebijakan, sementara pemberantasan korupsi dan efektivitas kabinet menjadi faktor yang penting dalam menjaga kepercayaan publik. Untuk kedepannya, keberhasilan pemerintah akan sangat bergantung pada 1. Pengelolaan APBN yang sehat. 2. Pengendalian inflasi. 3. Tata kelola program yang efektif. 4. Pemberantasan korupsi. 5. Komunikasi yang baik dengan masyarakat. 6. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.